Oke, kita kembali ke Grace. Grace diundang makan oleh orang tua Pat, pacar Grace. Orang tua Pat sangat senang sama Grace, karena selama berpacaran sama Grace nilai anaknya menjadi bagus. Singkat cerita, ayah Grace ingin Pat masuk ke Universitas Boston. Untuk membantu Pat, Grace pun disuruh ikut temani Pat untuk ikut ujian masuk Universitas Boston, dan biaya ditanggung orang tua Pat. Setelah pertemuan Grace dengan orang tua Pat, Grace lalu menghubungi Lin untuk meminta bantuan, walaupun berat hati karena malu, dan menceritakan masalahnya dengan orang tua Pat, yang menyuruhnya mendaftar ikut ujian tes masuk STIC. Awalnya Lin menolak, karena tidak semudah itu Ferguson, untuk masuk ke Universitas Boston, tapi setelah dibujuk, dan Pat berani membayar 247 juta. Akhirnya, Lin mempertimbangkan kembali. Pada saat Lin mau menyampaikan surat ke Pat melalui resepsionis hotel, Lin tiba-tiba melihat waktu di dinding yang setiap negara beda-beda jamnya, jadi Lin berpikir bisa membantu membocorkan soal STIC di setiap negara. Lin pun bertemu dengan Grace dan Pat untuk membahas soal ini dan memberikan peran masing-masing. Lin bertugas membocorkan soal, sedangkan Grace dan Pat membantu mencari klien. Sore harinya, Grace, Pat Tong, dan Lin bertemu di sebuah tempat untuk membahas tentang ujian STIC, dan sudah terkumpul 30 klien yang mau ikut. Dan biar aman semua dibuat dalam satu grup, dan dipastikan tidak ada yang akan membocorkan bisnis ini. Pat pun bertanya pada Tong, bagaimana dengan Bang? Tong menjawab, apakah kalian tidak tahu, semalam Bang mendapatkan musibah, dan dipastikan tidak ikut ujian semester, karena lagi terbaring di rumah, sakit, temannya pun heran. Lin dan kawan-kawan pun, akhirnya buat seminar jago. Mereka memberikan pelatihan tentang ujian STIC nantinya, tentang kode dan mendapatkan kunci jawaban soal. Di seminar ini Pat mengatakan, kita bakal milih universitasnya, bukan mereka yang pilih kita. Lin akhirnya ke tempat usaha laundry Bang, di sana Lin banyak bercerita, dan akhirnya Lin menawarkan kerjasama kepada Bang. Bang pun menjawab, jujur atau curang? Lin menjelaskan, buat aku curang itu seseorang yang kehilangan sesuatu. Lin memberikan alamat Grace, dan berkata sampai ketemu besok, kalau kamu tertarik. Akhirnya Bang menerima tawaran Lin, dan datang ke tempat Grace. Di sana mereka berlatih menghafal bocoran soal yang dibagi dua, Lin dan Bang, dan menjelaskan Bang mendapatkan 411 juta dan Lin 800 juta. Pada saat mereka sebelum berangkat ke Sydney, Bang mengetahui bahwa ini semua sudah direncanakan oleh Pat, yang membuat Pat dirawat di rumah sakit, sehingga Bang mau memukul Pat, malah Lin yang terpukul. Tapi semuanya kembali normal, setelah Lin menjelaskan semua ini, karena setelah kita akan mendapatkan uang banyak dan tidak direndahkan lagi. Beberapa hari kemudian sampailah Lin dan Bang di Sydney. Pada saat mereka berdua duduk di tepi pantai, Lin berkata, hari ini dan seterusnya dunia ini adalah mutiara kita. Tibalah Lin dan Bang di gedung tempat ujian. Sebelum masuk mereka dikasih arahan sama pengawas, yang telat dilarang masuk, dan HP harus ditinggal. Bang dan Lin berlari ke WC, menyembunyikan HP di toilet, karena HP inilah yang mengirim jawaban. Setelah HP aman tersimpan, mereka berdua masuk ke ruangan tempat ujian. Pada saat ujian dimulai mereka berdua tampak hati-hati menjawab dan menghafal kunci jawaban, yang akan dikirim ke Pat, karena jawaban inilah yang akan dibagikan ke klien. Setelah waktu ujian habis, mereka buru-buru berlari ke toilet, untuk mengirimkan jawaban yang dihafal Tasi pada saat ujian. Setelah kunci jawaban terkirim, Pat kemudian melanjutkan mengirim ke grup yang mereka telah buat.
Sesi ujian pertama telah selesai, Lin dan Bang kembali lagi ke ruangannya. Untuk mulai sesi kedua, pada sesi kedua Lin dan Bang mulai keringatan menghafal kunci jawaban. Pada saat sesi kedua selesai, Lin dan Bang berlari lagi ke toilet untuk mengirim kunci jawaban. Karena waktu istirahat cuma 10 menit, sedangkan Lin masih antri dalam toilet, sedangkan Bang yang di dalam toilet disuruh keluar oleh pengawas. Setelah Bang mengirimkan kunci jawaban, karena terdesak Bang langsung menghapus data-data di HP-nya biar tidak ketahuan, tapi apesnya penutup kloset pecah dan membuat pengawas yang di pintu toilet membuat semakin curiga. Karena panik, Bang mencoba membuang HP-nya di kloset dan menyiramnya, tapi HP-nya tertinggal di lubang kloset, Lin belum sempat mengirim kunci jawaban. Seorang pengawas wanita datang, menggedor pintu toilet, karena ujian segera dimulai. Karena panik, Lin akhirnya membuka pintu toilet, dan gagal mengirim kunci jawaban, kepat. Pada saat Lin keluar toilet, Lin melihat Bang sedang diinterogasi oleh pengawas yang tadi di pintu toilet. Pengawas itu mengatakan apa yang kamu lakukan. Bang hanya diam saja. Pada saat Lin mau kembali ke ruangan, dia melihat banyak pemeriksaan. Akhirnya Lin mencoba minum untuk tenang, dan mengambil HP yang disimpan di sepatunya, lalu menaruh di laci dispenser air. Lin kembali ke ruangannya, dan melihat di samping tempat duduknya, Bang belum ada. Akhirnya Lin mulai konsentrasi, mengerjakan ujian, dan menghafal kunci jawaban sendirian. Lin berusaha menghafal kunci jawaban, dengan ilustrasi lagi main piano. Setelah Lin menghafal jawaban dari soal ujian, Lin mencari akal agar dapat keluar ruangan, dengan memasukkan pensil di mulutnya. Dengan begitu dia bisa segera muntah, dan meninggalkan ruangan. Kita beralih ke tempat Grace, percetakan jujur, di mana ayah Lin datang, karena menemukan kertas visa ke luar negeri, tidak di bawah. Ayahnya pun curiga pada teman-teman Lin, tapi akhirnya ayah Lin segera pulang. Setelah Lin muntah, Lin langsung kabur berlari keluar ruangan untuk mengirim secepatnya kunci jawaban, mengambil HP-nya yang dia simpan di dispenser air. Lin berjalan cepat sambil mencoba mengirim kunci jawaban. Lin terus mengirim kunci jawaban sambil berjalan, takutnya kalau terlalu lama, dia bisa lupa kunci jawabannya, tidak berhenti mengirim kunci jawaban, dan tanpa disengaja, HP-nya tersenggol, dan jatuh dan pecah. Lin mengambil kembali HP-nya dan mencoba mengirim pesan terus, dan terus mencoba akhirnya Lin berhasil mengirim kunci jawaban. Lin masih terus mengirim pesan ke Grace karena kodenya akan dicetak di barcode pensil. Gojek sudah antri terlalu lama menunggu barcode-nya belum dicetak. Setelah semua berhasil, Gojek akhirnya jalan mengantar pesanan ke tujuan. Setelah tugas Lin berhasil mengirim semua kunci jawaban, Lin pun kelelahan dan membeli roti dan air mineral, mungkin karena tahu akan tertangkap jadi ini akal Lin buat mengelabui pengawas kalau dia lagi sakit. Setelah Lin tertangkap oleh pengawas, Lin tiba-tiba muntah. Pengawas pun bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kamu harus kembali ke pusat ujian bersama saya, kata pengawas. Setelah Lin dibawa ke pusat ujian, Lin melihat Bang yang sedang diperiksa. Tidak lama kemudian orang kedutaan Thailand datang, dan memberitahu Lin, bahwa seorang murid Thailand mengaku memakai HP. Kita sedang menyelesaikan masalahnya. Lin pun bertanya, apa yang akan terjadi dengannya. Orang kedutaan menjawab, kemungkinan dia akan didiskualifikasi, kemungkinan terburuk, dia akan dilarang ikut STIC selamanya, dan mereka pun akan menanyaimu, kalau tidak ada apa-apa kamu boleh pergi. Karena tidak terbukti bersalah, Lin pun akhirnya pulang ke Thailand.
dan disambut Grace dan Pat. Pat mengatakan kita akan mengadakan pesta di rumahku. Kata Lin buat apa? Dengan nada marah, apakah kamu tahu kalau Bang ketahuan dan aku didiskualifikasi? Tidak lama kemudian, ayah Lin datang ke bandara dan mengatakan, pacar kamu mana? Aku mau undang makan malam. Bagaimana? Kenapa kamu tidak kasih tahu aku tentang dia? Akhirnya Lin pun menangis dan memeluk ayahnya. Akhirnya Lin kembali ke sekolah, dan kepala sekolah bertanya, kenapa kamu mau mengajar? Lin menjawab, saya ingin jadi guru seperti ayah saya, jadi ilmu saya nanti bisa bermanfaat. Kepala sekolah bertanya, apa Anda punya pengalaman mengajar orang lain? Menjadi guru bukan hanya soal akademik, menurut Anda, apakah Anda bisa menunjukkan contoh yang bagus? Lin pun tercengang. Kepala sekolah bertanya, kamu sudah mencapai banyak hal, kamu bisa daftar beasiswa dan kuliah di luar negeri. Apakah kamu tidak tertarik dengan hal tersebut? Lin menjawab, saya rasa orang lain lebih pantas. Sepulang sekolah Lin mendapatkan pesan dari Bang, mampir saja ke rumahku sebentar malam. Pada saat masuk, Lin pun basa-basi, tokonya kelihatan bagus Little Bang. Salah, udah Bapak Bang sekarang, kamu dikeluarin di sekolah karena dilaporin kedutaan. Jadi apa langkah kamu selanjutnya? Kata Lin. Kata Bang, itu alasan aku panggil kamu kemari. Bang bertanya, apa kamu daftar ujian GAT atau PAT? Aku punya usul buat kamu, aku punya rencana bodoh, jauh lebih aman, kita bisa dapatin jawabannya buat lebih banyak orang. Tapi rencana ini tidak akan selesai tanpa guru Lin. Karena kaget dengan kata-kata Bang, Lin menghampiri Bang dan memegang tangan Bang, butuh uang berapa banyak lagi kamu kata Lin. Kalau bagianmu belum juga cukup, kamu bisa ambil punyaku, dari Pat, tapi Bang kayaknya mau bisnis besaran yang dapat miliaran. Dan Lin pun pergi dengan rasa kecewa.